Sambil nunggu yang lain masuk, kita mulai aja. Kali ini kita beneran bahas yang discrete sama binomial probability distribution. Terus juga nanti kita bakalan bahas soal tahun lalu yang tentang binomial sih, gitu. Oke, nah kayaknya sih salah satu di antara mereka bakalan muncul ya jadi soal UTS, either itu discrete atau yang binomial. Sebenarnya sorry banget kalau suaranya rada terganggu karena suara gue lagi sedikit sariawan ya di mulutnya, jadi kayak ada aneh mungkin, tapi nggak apa-apa deh. Oke, nah kita mulai dulu dari random variable. Kalau kalian baca di sini, a function that assigns numerical values to the outcomes of a random experiments. Random variables usually denoted by uppercase letters. Jadi kayak istilahnya gimana ya? Jadi dari suatu eksperimen gitu ya, terus muncul nih outcome-nya apa gitu ya. Nah, outcome-nya itulah yang disebut dengan random variables. Syaratnya apa tapi? Syaratnya outcome-nya itu harus punya numerical values. Jadi kalau outcome-nya nggak dalam bentuk numerical values, ya berarti nggak ada random variable ya. Kayaknya kemarin ada yang tanya ya entah itu di kelas C atau di kelas A gitu deh. Kalau variabelnya bukan angka gimana? Nggak bisa kita buat mengassign sebuah nilai dari random variable gitu. Oke, nah terus ketika kita bikin ketika kita punya random variable, kita bisa punya yang namanya variable discrete sama variable continuous, ya. Kalau variable discrete itu adalah nih, kalau kalian baca countable number of distinct value. Jadi contohnya apa nih? Contohnya jumlah orang di dalam kelas, ya kan? Kayak kan nggak mungkin tuh jumlah orang di dalam kelas itu 4,5 orang gitu kan, nggak mungkin ya. Nah, kalau kita ngomongin jumlah orang, biasanya cuma 4 orang gitu, atau 5 orang, atau 6 orang. Tapi kalau continuous gitu ya, ini adalah uncountable values. Jadi dia bisa koma-komanya banyak banget gitu ya. Misalnya apa nih? Berapa tinggi badan Kalulu gitu ya? Oh, misalnya tinggi badannya 156,99 gitu. Nah, ini kan ada komanya gitu ya. Atau bisa jadi lebih detail lagi nih. 156,990653 gitu misalnya sentimeter. Nah, ini namanya variabel yang continuous gitu. Nah, nanti jadi dari setiap kita melakukan eksperimen terus muncul outcome. Kalau outcome-nya bentuknya discrete ya berarti dia masuknya discrete variables. Tapi kalau outcome-nya misalnya kita mendata tinggi badan atau kita mendata berat badan gitu ya. Nah, itu maka masuknya ke continuous variable. Gitu. Sesimpel itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih, ketika kita ngomongin eksperimen di sini ya, kita ngomongin random eksperimen, maka kita nggak bakalan jauh-jauh nih ngomonginnya dari yang namanya distribusi peluang atau probability distribution, ya. Nah, ketika kita ngomongin probability distribution, maka kita ada ngomongin beberapa jenis distribusi nih. Dimulai dari, kalau misalnya, tadi kan kita udah ngomongin nih, ada yang namanya discrete, ya, ada yang namanya discrete variables, dan ada continuous variable. Nah, untuk discrete variables ya, ketika kita mau distribusi yang menggambarkan discrete variables itu namanya adalah probability mass function, ya, PMF, probability mass function yang ini nih. Nah, jadi nanti kita ngomongin tuh misalnya tadi jumlah orang ya. Berapa sih peluang jumlah mahasiswa statistika yang hadir di kelas ASIS ini ada 30 orang gitu misalnya ya. Tuh, itu namanya probability mass function. Jadi kalau kita ngomongin probability mass function, nah ini kita ngitungin nih ya, sumbu Y-nya ini adalah probability-nya berapa, sumbu X-nya ini adalah jumlah mahasiswanya.
Oh, misalnya dalam suatu apa ya? Dalam suatu kelas ini misalnya kan mungkin dong ada satu anak, ada dua anak dan seterusnya sampai berapa nih? Kalau semua datang ya dari kelas A dan kelas C mungkin ada 80 anak gitu ya. Nah, semuanya ini punya probability-nya masing-masing. Misalnya probability yang datang satu anak 0,01 gitu ya di sini. Probability yang datang 80 anak 0,01 gitu. Kalau yang datang 40 bisa jadi lebih besar gitu ya probability-nya. Misalnya 0,05 gitu ya. Dan nanti untuk setiap jumlah anaknya ini ada probability-nya sendiri nih. Gitu. 7 dan seterusnya. Itu namanya probability mass function. Oke. Nah, syaratnya apa sih kalau misalnya kita ngomongin probability distribution dari yang discrete dulu nih, ya. Properties of discrete probability distribution. Propertiesnya adalah yang pertama, ya. Dia nilainya untuk misalnya untuk untuk masing-masingnya itu nilainya harus antara 0 dan 1. Jadi misalnya tadi nih, probability mahasiswa yang datang itu 1 adalah 0,01. Memenuhi nggak syarat yang ini? Memenuhi. Kenapa? Karena PX sama dengan satunya itu di antara 0 dan 1. Ini kayak fungsi syarat nilai probability pada umumnya sih. Terus nanti kalau kamu jumlahin nih, ya, jumlahin PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 tambah semua probability yang ada gitu ya, PX sama dengan 3 dan seterusnya sampai PX sama dengan 80. Nah, ini kalau kamu jumlahin hasilnya 1. Gitu. Oke? Itu propertiesnya. Atau ini kalau ditulis nih sigma probability dari X sama dengan X1 ini semua ditambahin, itu hasilnya harus sama dengan 1. Gitu. Itu buat propertiesnya. Oke. Nah, sekarang kita geser nih ya. Kita geser ke continuous variable. Nah, kalau continuous variable, kita namanya adalah PDF, probability density function. Nah, kalau ini kan tadi dia bentuknya kayak bisa kita buat diagram batang gitu ya. Nah, kalau probability density function, ini nanti dia bentuknya karena continuous ya. Misalnya ini berat badan mahasiswa gitu ya. Berat badan mahasiswa. Makanya nanti biasanya, oke ini bentuknya probability-nya ya. Bentuknya nanti kayak berupa garis gitu. Kayak gini, kayak gini, kayak gini, atau nanti gini gitu ya. Kenapa? Karena dia continuous. Data yang di sini ada juga gitu ya. Misalnya di sini kan 3,5 nggak ada nih, karena 3-nya di sini, terus 4-nya di sini, 3,5-nya nggak ada nih datanya. Kalau di sini 3 ada, 4 ada, 3,5 pun ada gitu. Gitu. Itu namanya PDF. Nah, ketika kamu mau ngitungin apa nih? Tadi ada PMF sama ada PDF. Nah, dua-duanya ini, PMF dan PDF, itu punya gabungannya ya, namanya adalah CDF atau Cumulative Density Function. Intinya, Cumulative Density Function itu adalah mau ngejumlahin semua peluang sebelum angka 3 gitu misalnya ya. Misalnya, nanti deh kita bahas nih, ada yang CDF ini di contoh yang ini ya, contoh mangga nih. Kita ke next slide ya. Nah, ini contoh yang CDF ya, nih. Ini ada CDF-nya nih. Contohnya misalnya, jika terdapat 3 mangga yang diambil secara acak dan terdapat 2 kemungkinan dari buah mangga yang diambil yaitu asam atau manis. Jadi ketika kalian ngambil mangga nih, 3 ya, di pohon secara acak. Kan ada peluang kan, itu mangga bisa manis atau bisa masih asam. Nah, dari 3 itu, maka sebenarnya kalian punya 3 kemungkinan, punya berapa nih? 8 kemungkinan ya, atau 2 pangkat 3 kemungkinan kan. Kan ketika kalian ngambil ketika kalian ngambil satu buah mangga, gini ya. Nah, dia kan bisa manis, bisa asam. Ada 2 kemungkinan kan. Ada 2 kemungkinan. Nah, kalian ngambilnya 3 buah mangga. Oh, berarti ada 2 pangkat 3. Ada 8 kemungkinan yang muncul nih.
ya. Gimana? Oh ya, oke. Mulai dari mangga pertama ya. Mangga pertama bisa manis, bisa asam. Oke. Mangga kedua bisa manis, bisa asam ya. Ini juga bisa manis, bisa asam. Mangga ketiga ini juga bisa manis, bisa asam, bisa manis, bisa asam, bisa manis, bisa asam, bisa manis, bisa asam, ya kan? Jadi gimana nih kalau kita gabungin? Oh, yang ini berarti manis, 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 kan? Manis, manis, asam, manis, asam, manis. Wis kayak makanan ya, asam manis. Manis, asam, 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 manis, manis, asam, manis, asam, 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 manis, asam, asam, asam. Ya. Nah, sekarang ini adalah kombinasi yang mungkin nih. Nah, udah gue jabarin nih di sini ya. Nah, ini gue jabarin ke sini. Ada 8 kemungkinan. Nah, sekarang yang ditanya nih, kalau misalnya X itu ya, X ini adalah sebuah outcome ya yang menggambarkan apa? X itu adalah jumlah buah yang manis. Oke, misalnya kalau jumlah buah yang manis 0, ada berapa nih? Ya, kalau jumlah buah yang manis 0 berarti kan cuma ada yang asam-asam-asam doang. Berarti ini ada 1 dari 8 kemungkinan yang mungkin muncul. Makanya di sini 1/8. Oke. Kemudian kalau X-nya 1, jumlah buah yang manis 1. Nah, kalian cari mana nih yang jumlah buah manisnya 1? Oh, ini ya. Ini kan ya. Asam-asam manis 1, asam manis asam, manis asam-asam. Ada 3. Berarti 3 dari kemungkinan 8 outcome yang muncul. Oke. Kemudian apa nih? Yang ini ya, kalau yang manis 2, ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 3 juga ya. Berarti 3 dari 8. Oke, kalau yang manis ada 3, berarti manis semua ya. Manis, manis, manis. Ada 1 doang. Yang ini ya. Berarti 1 dari 8 outcome. Itu adalah probability mass function. Kenapa probability mass function namanya? Karena kita ngomongin variabel discrete ya. Ini discrete. Nah, kalau kita tadi lihat nih, discrete itu PMF ya kan? Ini namanya probability mass function. Kalau misalnya kalian gambarin, gambarnya adalah kayak gini. Ini probability-nya. Ini adalah X. Kalian boleh X tanda dikurungin. X ini adalah jumlah buah yang manis. Ya, dimulai dari X sama dengan 1. Oke, berapa nih probability X sama dengan 1? Oh, 1/8. Oke, misalnya ini 1 ya. 1/8 itu, oke ini setengah, ini 1/4, ini 1/8. Gitu kan? Ini di sini. Nih. Oke. Kemudian ketika jumlah buah yang manis 2. Oke, 2 di sini. Berapa tuh probabilitasnya? 3/8. Oke. Di sini 1/8, di sini 2/8, di sini 3/8. Ya. Berarti di sini. Nah, ya kan? Yang 3 juga sama nih. Ya, 3/8 juga. Kalau 4, 1/8. Berarti dia di sini. Ketika X-nya 4, jumlah yang manis. 3 doang ya? Walah, sorry, salah nih. Harusnya ini 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Kalau 3 berarti 1/8. Ini ya. Ini adalah PMF. Sorry. PMF. Nah, sekarang kita ngomongin CDF. CDF itu cumulative distribution function. Jadi kita jumlahin nih. Nah, misalnya berapa nih probability ketika 0 ya. CDF-nya tuh gimana? Ya udah, ketika 0 kan berarti baru 1/8. Terus misalnya probability X-nya kurang dari sama dengan 1. Kalau kurang dari sama dengan 1, ya berarti ini adalah probability X sama dengan 0, ya kan? Ditambah dengan probability X sama dengan 1. Karena kurang dari sama dengan 1, ya kan? Ini kan probability X kurang dari sama dengan 1. Kalau yang ini, berarti ini adalah probability X kurang dari sama dengan 2. Berarti ada apa aja? Ya berarti ada probability X sama dengan 0, ya, tambah probability X sama dengan 1, tambah probability X sama dengan 2. Dan seterusnya, sampai hasilnya itu 1. Nah, ini kalau kita gambar, bentuknya kayak gimana nih? Oke, ini adalah, ini ya, probability X kurang dari sama dengan XI, ini ya.
Ini adalah jumlah X-nya. Nah, berarti kalau 1 di sini adalah 1/8 ya. 8 di sini katakanlah gitu ya. Terus 4/8. Oke, ketika 2 kumulatifnya ada 4/8 gini ya. Ini 1/8. Kemudian ketika 3 kumulatifnya ada 7/8 ini ya. Ketika 0, 1, 2, 3 deh. Ya. Ketika 3 kumulatifnya ada 8/8 atau 1. Nah, ini adalah yang kumulatif distribution function gitu. Jadi bedakan antara PMF dengan CDF gitu. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini nih sebelum kita latihan soal? Kamu tanya, Boleh. itu yang CDF interpretasinya ntar gimana ya, Kak? CDF tuh ini interpretasinya probability X kurang dari X. Jadi misalnya di sini 2 ya. Berapa sih probability setidaknya ada 2 nih mangga yang manis. Setidaknya ada 2. Jadi 2 boleh. Tuh, kalau di sini berapa sih probability setidaknya? Bukan setidaknya ya. Paling sedikit 2. Salah ya. Paling sedikit 2. Jadi berapa sih, ulangi ya, gue ulangi nih. Berapa sih probability paling sedikit ada 2 mangga yang manis 2? Paling sedikit. Paling sedikit juga nih. Paling banyak nih. Paling banyak ya. Salah lagi. Paling banyak 2. Berapa sih probability paling banyak ada 2 mangga yang manis? Ya udah, berarti 0 boleh, 1 boleh, 2 juga boleh. Karena kan paling banyak 2. Gitu. Oke? Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, bentar ya, gue angkat telepon dulu. Hai. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ini contohnya nih. Is this a valid probability distribution? Nah, kalau ditanya is this a valid probability distribution, maka dia harus memenuhi 2 properties yang ini nih. Ya. Gue masukin nih, ya, gue screenshot bentar. Nah, dia kudu begini nih syaratnya ya untuk dinyatakan sebagai yang valid. Nah, valid nggak nih probability-nya? Ya, jawabannya sih valid. Kenapa? Karena semuanya probability-nya nilainya antara 0 dan 1. Ya, ini buat jawab yang A nih. Terpenuhi berarti ya. Terus jumlahnya 1 nggak nih? 0,3 tambah 0,5 kan 0,8 nih. Kalau ini ditambahin 0,2. Berarti ya, kalau ditambahin 1 kan? Berarti memenuhi. Oke. Yang B, what is the probability that the realtor does not sell any houses in 1 month? Sebenarnya ini nanti kalian bahasa Indonesia bakalan lebih mudah ya, karena kalau ini bahasa Inggris kan berarti kalian harus ngerti nih bahasa Inggrisnya. Berapa peluang mereka bisa berapa peluang si realtor ini yang jual rumah ini sama sekali tidak menjual rumah dalam 1 bulan. Berarti di sini probability X sama dengan 0. Ya udah kalian lihat aja berapa nih? 0,3. Oke, langsung aja yang opsi D ya.
what is the probability that the realtor sells at least 2? At least 2. Berarti kalau at least 2 ya paling enggak 2. Berarti 3 boleh ya? 3 boleh. Ya udah, berarti kan ini kan? Ya enggak? Paling enggak 2. Ya berarti probability X sama dengan 2 tambah probability X sama dengan 3. Atau ini kalau dibentukin notasinya adalah berapa sih probability X paling sedikit 2. Gitu. Oke. Nah, ini nanti kalian disuruh gambar ya, graphically depict the probability distribution and comment on its symmetry and skewness. Ya udah, nanti kalian tinggal gambar aja nih. Ini adalah probability-nya. Ini adalah number of holes sold-nya. 0, 1, 2, 3. Sini ini setengah ya. 0,3 berarti di sini kan ya, 0,3. 0,5, 0,15, 0,05. Skewness-nya apa nih? Ya, kalau skewness-nya kayak gini, namanya adalah positively skewed. Ingat ya, skewness yang kemarin kita pelajarin. Oke, itu buat probability distribution. Nah, ini adalah rumus dari probability distribution. Ya, ada expected value, ada variance, dan ada standar deviasi. Kita nggak usah bahas rumusnya, kita langsung aja latihan soal ya. Nah, misalnya nih. Dekan dari Universitas Kartini mengestimasi distribusi pendaftaran mahasiswa untuk tahun ajaran 2018-2019 berdasarkan data pengalaman di masa lalu. Pendaftar 1000 ya, pendaftar kemungkinan ada 0,6 probability kalau yang daftar itu bakalan 1000. Kemudian ada 0,3 probability kalau yang daftar itu 1.200 dan ada 0,1 atau 10% kemungkinan yang daftar itu 1.500. Yang A, berapa perkiraan jumlah pendaftar pada tahun tersebut? Perkiraan ya, atau perkiraan atau yang diharapkan gitu kan ya. Ini namanya expected ya kan? Expected value. Expected value itu yang mana? Nah, expected value itu adalah yang EX ini. Atau kita sebut juga dia sebagai population mean. Ya, EX atau mu. Jadi di sini rumusnya EX atau mu, ya EX sama dengan mu ini ya. Nih gue ambil nih dari sini. EX sama dengan mu, ya. Rumusnya adalah sigma XI dikali PXI. Nah, di sini kan berarti pendaftaran ini adalah XI-nya ya. Kelihatan nggak sih warna ininya, kelihatan nggak? Wait. Ya, lebih nggak kelihatan lagi. Pakai yang hijau kali ya. Ya, nggak kelihatan juga. Ini kelihatan nggak warnanya kalau orange? Kelihatan. Oke, berarti ini pendaftar itu XI. Nah, probability-nya itu namanya adalah probability X sama dengan XI. Gini. Oke. Kalau pendaftarnya 1000, oke, berarti probability-nya sama dengan 0,6. Nah, kalau kita mau ngitung expected value-nya, kita perlu ngaliin nih. Jadi ini kita kaliin satu-satu ya. Ini kita bikin tabel baru di sebelahnya. Ini adalah XI dikali PX sama dengan XI. XI kali PX sama apa? XI dikali probability-nya gitu ya. Berarti ini 1000 kali 0,6. Berapa nih 1000 kali 0,6? 600 ya kan? Terus selanjutnya 1200 kali 0,3. Berapa nih? 1200 kali 3 kan 3600 ya. Bagi 10 berarti 360. Nih, 1500 kali 0,1 berarti 150. Ini kita tambahin ya. Jadi 600 tambah 360 tambah 150. Sebenarnya berapa sih? Help. Kalau ada yang punya kalkulator boleh dipakai ya. Soalnya I'm bad. Gue nggak bisa tambahan. Bisa sih sebenarnya. 600 tambah 360 tambah 150.
1110 ya. 1110 ini apa? Nah, ini yang disebut dengan penjumlahan ya dari semua yang ini kan. Penjumlahan dari XI dikali PX sama dengan XI. Jadi berapa perkiraannya buat yang A? Ya jawabannya adalah EX sama dengan mu sama dengan sigma XI kali PX sama dengan XI. Ya, yang mana udah ketemu tadi hasilnya adalah 1110. Oke, kemudian ditanya, hitung standar deviasi dari jumlah pendaftaran tersebut. Berapa nih ya standar deviasinya gitu kan? Oke, standar deviasi dari X atau kita sebut sebagai tau, ini kan ya. Untuk menghitung tau, ini kalian harus akar tau kuadrat. Kan? Berarti kalian harus ngitung apanya dulu nih? Harus ngitung variansnya dulu. Akar varians. Ini tau kuadrat ini disebut sebagai varians. Nah, gimana cara ngitung varians? Nah, ini cara ngitung varian. Sama dengan sigma XI min mu kuadrat dikali PXI. Nah, ini rada nightmare ya. Bukan nightmare juga sih sebenarnya ya. Ini coba gue taruh ya. Rumusnya ini gue taruh di atas aja ya. Biar tidak menghalangi kita buat ini. Nah, sekarang gue contohin satu dulu ya. Nanti selanjutnya gue kasih lo waktu 5 menit buat ngitung nih ya. Sisanya. Ini gue pakai yang warna hitam aja. Nah, di sini gue mau ngitung ya. XI min mu dikali PX sama dengan XI. Nah, buat yang 1000 dulu ya. Yang 1000 ini berarti XI-nya berapa? XI-nya ya 1000 kan. Udah, berarti 1000. Kurangi mu-nya berapa? Mu-nya tadi kan kita udah nemu nih, 1110. Dikali dengan probability X sama dengan ini ya. Berapa tuh? 0,6. Oke, udah. Berarti di sini sama dengan min 110 kali 0,6 kan ya. Berarti hasilnya adalah min 66. Nah, kalian boleh nih. Bener gak sih? Oh, sorry, ini dikuadratin ya. Berarti Iya, Kak. min 110 kuadrat kali 0,6. Hasilnya adalah min 7260. Harusnya nggak mungkin min sih. 7260. Oke, itu ya. Nah, sekarang coba kalian hitung tuh buat dua yang selanjutnya ya. Nanti gue tanyain nih berapa nilainya. Oke, dihitung dulu ya.
Gimana? Udah nemu berapa tuh buat yang kedua? 2430 bukan Kak? 2 berapa? 2430. Wait. Mana ya tadi? Ya nggak di foto lagi. 2430. Yang lain ketemunya sama juga nggak? Sama, Kak. 2430 gini. Oke. Terus yang selanjutnya berapa tuh? 15210 Kak. 15210. Oke. Jadi kalau ditotalin hasilnya berapa nih? Nah, ini namanya kalau ditotalin namanya sigma. Berarti sigma xi min mu kuadrat dikali probability x sama dengan xi. Berapa tuh kalau ditambahin? 24.900 ya? Iya, Kak. 24.900. Ini namanya adalah tau kuadrat atau ini namanya adalah variansnya nih. Ini namanya yang varians ini. Varian X. Buat kita cari standar deviasinya, ya udah kita akarin aja tuh variansnya. Akar dari 24.900. Akar dari 24.900 berapa? 157,79. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke. Lanjut ya, kita masuk ke binomial nih. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Jadi discrete udah selesai. Sekarang kita masuk ke yang binomial. Buat yang continuous kita nggak bahas dulu ya. Itu jadi mungkin nanti kalian bakalan mostly ketemunya sama discrete sih. Sekarang sebelum kita bahas yang binomial ya, kita bahas dulu nih yang namanya Bernoulli process. Intinya Bernoulli process itu adalah sebuah eksperimen yang menghasilkan sebuah eksperimen yang melakukan trial ya, yang melakukan percobaan, beberapa percobaan ya, karena trialsnya ada huruf S-nya di belakangnya, yang sifatnya independen. Jadi antara percobaan satu sama percobaan selanjutnya dan selanjutnya itu tidak saling berkaitan gitu ya, tidak saling mempengaruhi ataupun dipengaruhi, dan sifatnya identik, artinya sama nih antar percobaan. Contohnya, ketika kalian melakukan percobaan melempar melempar satu koin, maka ada berkali-kali gitu ya. Oke, berarti sama-sama lempar koin. Oke, berarti dia identik, dia identik karena kamu yang lempar satu koin gitu kan. Oke. Nah, kemudian dia juga independen. Lemparan koin kamu kedua itu sama sekali nggak dipengaruhi dari lemparan yang pertama, hasilnya apa, gitu kan. Nah, kemudian ketika kamu melakukan trialnya itu akan ada dua kemungkinan, muncul Garuda atau muncul angka uang. Nah, oke, kita misalnya aja kita sebut sukses itu adalah ketika muncul angka uang 1000 gitu ya. Failure itu ketika muncul burung Garuda. Misalnya aja. Jadi ada dua kemungkinan outcome yang mungkin muncul tuh dari setiap trial yang kamu lakukan. Oke? Kemudian kita baca di sini, each time the trial is repeated, the probability of success and failure remain the same. Jadi probabilitasnya itu tetap, mau itu lemparan pertama, lemparan kedua, dan lemparan selanjutnya, probability sukses sama failure-nya itu sama. Misalnya kalau probability suksesnya 0,5, failure-nya 0,5, ya selanjutnya bakalan 0,5. Tapi kalau misalnya probability suksesnya 0,8 gitu, misalnya karena uangnya berat di satu sisi gitu ya, failure-nya 0,2, ya berarti nanti seterusnya yaitu bakalan tetap sama tuh setiap percobaannya segitu.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke. Nah, bentar ya guys. Ini tuh kayaknya ya Excel PowerPoint-nya kayaknya lagi nge-lag deh. Jadi gue Control Save dulu aja. Oke. Bentar ya, gue tutup dulu nih. Jadi kalian nggak kelihatan apa-apa ya sekarang ya. Nah, udah kelihatan lagi belum? Ini malah 1000-nya di sini kan. Aneh banget. Oke. Oke, ini Bernoulli proses ya. Nah, sekarang kita ngomongin, ya Allah malah di sini. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin yang binomial random variable nih. Nah, jadi binomial random variable itu sebenarnya ya hasil dari Bernoulli proses yang tadi gitu ya. Jadi binomial random variable bisa kita definisikan ya number of successes achieved in the end trials of a Bernoulli process. Ya. Meanwhile, binomial probability distribution shows the probability associated with the possible value of the binomial random variable. Jadi binomial random variable itu adalah berapa sih jumlah suksesnya nih ya, dari percobaan yang kamu lakukan dari Bernoulli proses tadi. Contohnya, berapa sih misalnya ketika kamu ngelempar gitu ya, ketika kamu ngelempar mata uang 10 kali. Itu kan Bernoulli proses. Berapa sih peluang munculnya sukses atau munculnya uang 1000 itu 3 kali itu dari 10 kali pelemparan. Nah, itu kita pakainya namanya binomial probability distribution. Ya. Nah, misalnya probability of success itu kita di notes ya, kita tulis sebagai P, sedangkan probability failure itu adalah 1 min P. Ya. Nah, ini adalah rumusnya nih, ya. Nah, di sini kita pakai apa nih? Kalau udah kayak gini namanya apa ya kemarin-kemarin? Masih inget gak tuh? Pakai yang namanya kombinasi atau permutasi tuh. Kalau dalam kurung kayak gitu. Kombinasi. Jadi rumusnya nanti kayak gini nih, ya. Kita langsung ke contoh aja ya. Nah, kali ini contohnya bukan koin ya, tapi contohnya adalah waduh, kenapa ini ada ini ya? Contohnya adalah nah ini kalau kalian baca. Kekecilan ya kayaknya ya tulisannya ya. Another survey initiated by the Dean of Cartini University revealed that 23% of students have already read the textbook before the lecture. Suppose we select a sample of 15 students. Oke, jadi di semua mahasiswa Universitas Kartini, kemungkinan ketika kita ngambil satu secara acak, jadi gini ceritanya, dari semua mahasiswa di Universitas Kartini, 2-3%-nya tuh rajin, udah baca buku. Sisanya 78, 70 berapa sih? Ya Allah, 77 ya. Itu males, keset ya kalau bahasa Jawanya. Males, nggak baca buku. Nah, dengan persentase yang seperti ini, maka ketika kamu ngambil satu mahasiswa Universitas Kartini secara acak, ya dia bakalan ya kayak gini juga peluangnya gitu. Peluang yang rajin 0,77, peluang yang udah baca 0,23, yang belum itu 0,77. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya yang A. What is the probability of 2 students have read the books? Berapa nih probability ya yang baca buku tuh bakalan 2. Jadi dari suppose we select a sample of 15 students. Jadi kita ngambil 15 student ya, 15 kali percobaan berarti 15 trial gitu ya. Ngambil satu lagi sampai 15 kali tuh studentnya. Berapa sih peluang dari 15 itu 2-nya tuh udah baca? Berarti kita pakai rumus ini nih.
Berarti N kita berapa? Ya, jumlah percobaan kita 15 gitu ya. 15, 2, atau ini sebenarnya ini ya, 2 kombinasi 15. Atau kebalik ya. Lupa lah, pokoknya gitulah ya. Atau kalian pakai dalam kurung aja nggak apa-apa. Intinya N-nya itu 15 ya, X-nya 2. Dikali probability-nya berapa nih ya? Probability dari suksesnya. Kalau di sini suksesnya itu berarti kita definisikan sebagai yang read ya. Berarti probability-nya berapa nih? Probability-nya adalah probability kita udah read itu, probability siswanya udah read itu 0,23. Oke, berarti di sini ya udah 0,23 ya. Pangkat X. X-nya itu berapa yang kita mau? Oh, 2 ya kan? Dikali 1 min P. Berarti 1 kurangi 0,23. Pangkat. Nah, N min X. N-nya itu 15. Min 2. Gini ya. Oke, udah kan? Kayak gini doang. Berarti nanti ini hasilnya adalah 15, 2. Gini kan? 0,23 kuadrat kali 0,77 pangkat 13. Oke, nah ini gimana caranya kombinasi? Ingat cara-cara kombinasi itu adalah ini kan, n faktorial dibagi x faktorial kali n min x faktorial. Berarti di sini 15 faktorial dibagi 2 faktorial, n min x berarti 15 min 2 ya, berarti dikali 13 faktorial. Ada yang bisa dicoret nggak ini? Ini bisa ya sebenarnya. 15 faktorial itu kan 15 kali 4 kali 13 dan seterusnya. Ya kan? Atau 13 dan seterusnya ini kita tulis aja 13 faktorial. Ya kan? Kita ganti itu ya 15 faktorialnya dengan ini. 13 faktorialnya kita hapus gitu ya. Nah ini 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Ya. Berarti kita bisa coret sama 14 nih. Jadi di sini 15 kali 7. Berarti 15 kali 7 kali 0,23 kuadrat dikali 0,77 pangkat 13. Nah, ini kalau gue ngitung, katanya itu adalah 0,185791. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Jadi ini maksudnya 15 kali 7 kali 0,23 kuadrat kali 0,77 pangkat 13. Oke. Terus next nih, yang B ya. What is the probability less than 4 students have read the book? Berarti berapa sih probability less than? Berarti X kurang dari 4. Berarti kalau X kurang dari 4 tuh ada berapa aja sih probability-nya? Ada probability X sama dengan 3, ya nggak? Ada probability nih anak yang baca itu ada 3, ada probability anak yang baca itu ada 2, ada probability anak yang baca itu sama dengan 1, dan ada probability kita sama sekali nggak dapat anak yang udah baca. Ya kan? Tetap ada kan probability kayak kita nggak dapat yang udah baca nih. Nah, tadi kan kalian udah bisa ngitung nih yang probability X sama dengan 2. Oke? Nah, sekarang coba kalian hitung nih. Yang ini, dan yang ini. Nanti pasti ketemu tuh. Oke? Bisa lah ya. Easy kan ya? Sekarang kita ke yang C. Yang C. How many students would you expect? Nah, ini expect ya. Berarti kita ketahuan banget nih. Kita disuruh ngitung expected value-nya. Atau mean. Ya. Atau mu. Rumusnya adalah N kali P. N kali P. N-nya berapa tadi? Oh, 15 kali pelemparan. Dikali probability dari apa nih? P ini kita definisikan sebagai probability dari suksesnya kan. Probability dari sukses kita adalah 0,23. Jadi ya 15 kali 0,23. Hasilnya adalah 3,45. Gitu. Kalau disuruh ngitung varians ya udah masukin aja rumusnya ya. N kali P, berarti tadi N kali P-nya 3,45, ini kan, kali 1 min P, berarti kali 1 kurangi 0,23, 0,77. 2,66.
Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, ada yang mau tanya, guys? Halo? Aman Kak kayaknya. Aman ya? Oke, mantap. Nah, kita langsung nih ke contoh soal tahun lalu. Ini soal tahun lalunya itu cukup cukup unik ya. Ini gue sebenarnya udah ngerjain sih, tapi gue hapus lagi. Gue selalu coba kerjain dulu ya biar bisa kebayang nih ngejelasinnya ke kalian. Coba kalian baca. Di tempat latihan memanah, beberapa pemanah menembakkan anak panah ke sasaran pada jarak antara 20 dan 70 meter. Probabilitas mengenai target setiap satu kali memanah adalah P. Ya. Jadi P itu adalah probabilitas kena target. Probabilitas sukses gitu ya. Saat memanah dari jarak D meter gitu ya, maka probability-nya adalah 0,015 dikali 70 min D. Oke. Nah, misalnya jaraknya 70 meter gitu ya. Atau ya oke. Jaraknya 70 meter. Ya berarti probability-nya adalah 0,015 nih kan kali 70 min D. Distannya 70 kan 70 meter, ya berarti berapa nih peluangnya? 0, ya enggak? Karena 0,015 kali 0. Ya peluangnya 0. Coba kalau misalnya jaraknya 60. Ya berarti 0,015 kali 70 min 60. Berarti 0,015 kali 10. Ya. 0,15 dan seterusnya gitu ya. Berarti oke, kalau jaraknya 60 meter, probabilitas si panah-panahnya itu kena itu 0,15. Berarti probabilitas gagalnya berapa? 1 min P, ya kan? Saat jaraknya 60 meter, probabilitas gagalnya atau Q itu adalah 1 min P. 1 kurangi 0,15. Berarti 0,85. Nah, yang penting kalian kebayang dulu aja tuh. Jadi setiap ada apapun informasi yang ada di dalam soal, kalian bisa kebayang, oh ini berarti pakai binomial probability. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita jawab yang nomor A nih. Metode apa yang digunakan untuk menemukan probabilitas jika Y kali panahan dilakukan? Ya. Jelaskan mengapa Anda menggunakan metode tersebut. Oke. Jadi misalnya kamu Y kali memanah nih, atau ini kita sebut sebagai N tadi. Misalnya kamu N kali memanah, ada N trials, ada N kali percobaan menembak, atau di sini disebutnya Y ya. Ada Y kali kalian mencoba memanah. Ya. Kira-kira harus pakai apa? Ya harus pakai binomial probability. Buat ngejelasin yang A, kalian sebutin aja, ini pakai binomial probability distribution. Kenapa? Because ada beberapa alasan kan kenapa kamu harus pakai probability. Kamu sebutin aja nih yang tadi di sini nih. Anan ya. Yang di sini semuanya disebutin ya. Ciri-ciri binomial tuh kamu sebutin aja semua ciri-ciri binomial. Mulai dari yang pertama, kita punya dua possibilities ya, dua kemungkinan di mana kita bisa hit the target ya, atau miss the target. Kan ada dua tuh. Kemudian karakteristiknya apalagi nih? Independent ya kan? Antara panahan satu dengan panahan lainnya itu tidak saling mempengaruhi gitu ya. Independent trials. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah N, jumlah panahan kamu itu kurang dari 30 harusnya ya. N is less than 30 atau ini small. Terus yang terakhir karakteristiknya adalah probability-nya udah ketahuan. The probability has been known. The probability of success ya. The probability of success atau P ya. Ini kan probability of success has been known. Gitu. Maka kamu pakai yang namanya binomial probability. Oke, sekarang yang B. Seorang pemanah melepaskan 10 anak panah. Berarti yang B ini N-nya adalah 10. Ya kan? Kemudian dengan jarak
40 meter. Oke, berarti D-nya 40. Nah, kalau diketahui N-nya 10 dan D-nya 40, ya sebenarnya kita udah bisa tahu kan, dari jaraknya dulu deh. Dari jaraknya ini kita bisa tahu probability, ya kan? Probability-nya adalah 0,015 dikali 70 min 40, ya kan? Jadi ini probability-nya adalah 0,015 kali 30. Ya. Ininya probability-nya adalah 0,45, ya kan? Terus kamu hitung nih. Yang pertama, ya. Tentukan berapa probabilitas 4 anak panah tepat pada target. Berarti exactly 4 ya. Berarti berapa sih probability X-nya itu 4. Berarti kita pakai binomial ya. Dari jumlah tembakannya itu 10, berarti 10 kombinasi 4 gitu ya. 10 kan nih N-nya. 10 4 dikali probability of success-nya 0,45 kan. Pangkat berapa nih X-nya? Kita mau X-nya adalah 4 kan? Ya kan? X-nya kita mau 4 dikali ya, 1 min P berarti 0,55 dikali N min X 10 kurangi 4. Gini kan? Ini nanti kalian hitung aja nih. Berapa tuh ya? 10 berarti ini kalau dihitung 10 faktorial per 4 faktorial kali 6 faktorial gini kan? 0,45 pangkat 4 kali 0,55 pangkat 6. Nah, ini berarti 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. 6 faktorialnya coret sama yang bawah ya. 4 faktorial itu berapa? 4, 3, 2, 1 gini kan? 4 sama 2-nya aku coret sama 8 ya. 3-nya aku coret sama 9. Jadi di sini kamu punya, maaf banget ya. 10 kali 3 kali 7, ya kan? 10 kali 3 kali 7 kali 0, kali 0,45 pangkat 4 kali 0,55 pangkat 6. Hasilnya adalah 0,238. Gitu. Oke. Kemudian yang 2. Ya. Tentukan berapa probabilitas setidaknya 8 anak panah. Setidaknya 8. Berarti probability X-nya itu harus lebih besar daripada lebih besar sama dengan 8. Karena paling enggak 8 kan. Berarti ini gimana nih cara ngitungnya? Ya udah, probability X lebih dari sama dengan 8, berarti kan kita masukin probability X sama dengan 8, gitu kan? Tambah probability X sama dengan 9 kan boleh juga nih. Tambah probability X sama dengan 10. Ya kan paling maksimal kan 10-10-nya kena tuh. Oke? Nah, kalian nanti ini hitung satu-satu nih, pakai rumus tadi yang binomial itu. Kalian hitung nih satu-satu. Tadi kan kalian udah bisa ngitung yang probability X sama dengan 4 nih. Berarti harusnya bisa ya yang X sama dengan 8, X sama dengan 9, dan X sama dengan 10. Ini nanti, kenapa? Ini kalau kalian hitung nanti harusnya hasilnya 0,0274 ya. Nanti coba kalian hitung sendiri. Jadi tadi ada beberapa yang perlu kalian pastiin ya, yang ini sama yang tadi kan waktu kita ngitung yang ini ya, yang ini. Kalian coba hitung. Oke. Nah, sekarang yang C nih. Ya, buat ngerjain yang C, aku mau hapus dulu nih ya pekerjaan kita di yang A, B, dan ya yang A dan B. Pemanah melepaskan 20 anak panah, berarti N-nya 20 dari jarak X meter. Oke. Sebenarnya kalau dari jarak X meter, ini kita udah bisa belum sih nentuin probability-nya? Coba, probability-nya itu rumusnya adalah 0,015 kali 70 min jarak ya kan? Karena jaraknya masih X, berarti kita masih kayak gini nih probability-nya. Oke. Maka tentukan integer terdekat atau tentukan angka terdekat gitu ya. Berapakah nilai X jika pemanah memiliki peluang 80%?
mengenai target setidaknya 1 kali. Jadi ada probability 0,8. 0,8 atau 80% ini probability apa sih? Probability mengenai target setidaknya 1 kali. Berarti 1 kali boleh ya. Tapi setidaknya 1. Berarti lebih dari sama dengan 1. Oke. Probability X lebih dari sama dengan 1 tuh berarti berapa nih? Ya berarti probability X sama dengan 1, tambah probability X sama dengan 2, tambah probability X sama dengan 3, dan seterusnya, sampai berapa nih anak panah kita? 20. Kan? Tapi kan ya kali kan, hitung semuanya, kan capek kan? Ingat ya, sebenarnya kita juga masih punya probability X sama dengan 0 kan? Cuma di sini nggak ditanya nih. Padahal kalau misalnya kita punya nih, ya, probability X sama dengan 0 di sini. Terus kita tambahin semua probability ini, kan hasilnya 1 nih. Ya, berarti kalau kita mau ngitung yang gue lingkarin ini, ngitungnya gimana? Ya udah, berarti probability ini kan X lebih dari sama dengan 1 nih. Probability X lebih dari sama dengan 1, ini sama dengan 1, ya kan? Kurangi yang ini, probability X sama dengan 0. Jadi, sekarang kalian tinggal ngitung nih, berapa sih probability X sama dengan 0? Kita masukin aja nih di sini. Probability X sama dengan 0 berarti 20 0. Ini kan ya. Karena ini N, ini X. Ya kan? 20 0. Berarti 0, oke. Berarti ini probability-nya ya. Probability yang belum kita nemu. Probability pangkat X-nya pangkat 0. Dikali 1 min P. Ya. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 20. 20 min 0 ya soalnya. Oke. Nah, ini berapa nih? 20 faktorial per 0 faktorial kali 20 min 0. Berarti 20 faktorial juga. Ini kita coret ya. 1 per 1. Ya, 0 faktorial kan 1 nih. Yaudah, berarti ini 1 kan. Nah, 1 dikali P pangkat 0 berapa? 1 juga kan. P pangkat 0 itu 1 dikali 1 min P pangkat 20. Ya kan? Oke, berarti di sini kita masukin aja nih. Kita dapat hasilnya 1 min P pangkat 20 gitu kan ya. Berarti probability X lebih dari sama dengan 1 kan 0,8 nih. 0,8 sama dengan 1 kurangi tadi 1 min P pangkat 20. Oke, berarti di sini 1 min P pangkat 20-nya adalah berapa? Kan ini kita pindahin ke kanan, terus ini berarti sama dengan 1 min 0,8. Berarti 1 min P pangkat 20-nya itu adalah 0,2. Ya kan? Nah, dari sini kan kalian bisa ngitung ya, 1 min P-nya itu berarti sama dengan akar pangkat 20 dari 0,2. Akar pangkat 20 dari 0,2, atau kalau kalian cari di kalkulator, itu adalah 0,2 pangkat 1 per 20. Ini. Kalau di sini gue nemu 1 min P-nya itu adalah 0,9227. Ya, kalau 1 min P-nya itu 0,9227, berarti P-nya itu berapa? 0,0773. Nah, ini adalah probability-nya. Ya, jadi di sini diketahui nih, probability-nya ternyata 0,0773. Nah, dengan kita nemu probability nilainya segini, ya kita udah bisa nih cari X-nya berapa. Ya, berarti 70 min X itu nilainya adalah 0,773, ya kan? 0,0773 per 0,015. Oke. Oke, nah ini gue lanjutin di bawah ya. Ini gue lanjutin di bawah nih. Oke, berarti 70 min X itu nilainya sama dengan 0,0773 per 0,015. 5,153. Kalau gitu X-nya berarti sama dengan 70 kurangi 5,153. X-nya adalah
64,84 ya. Atau ya udah kita buletin aja 65 meter. Ini soal yang ribet ya. Maksudnya contoh soal yang kalian butuh kemampuan ngotak-ngatik yang cukup jelimet. Gitu sih. Buat yang ini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau tanya mungkin? Mungkin bisa didalemin dulu kali ya. Oke. Ada yang mau tanya nggak nih? Kalau nggak ada sebenarnya kita udah selesai sih. Jadi buat UTS ya kalian perlu nyiapin yang discrete probability distribution sama binomial. Itu salah satu akan muncul ya. Antisipasi juga kalau misalnya yang keluar adalah soal-soal yang kayak gini. Jadi kalian kuncinya apa nih waktu ngerjain soal kayak gini? Semua yang diketahui harus dicatat dulu ya. Terus baru kalian proses ke cara ngitung binomialnya gitu. Jadi kalau ngelihat soal itu pertama jangan pusing dulu ya, tapi kalian langsung tulis apa yang diketahui. Nah, terus kalian olah tuh dengan yang diketahui itu kalian bisa apa sih gitu. Baru kalian ngitung. Jangan langsung pusing gitu ya begitu lihat soal gitu. Ini termasuk tipe soal yang baru soalnya ya. Dan gue ngoreksi soal tahun lalu gue ngoreksi kelasnya Bu Wisam tahun lalu. Yang benar cuma satu orang, satu kelas buat ngerjain yang ini. Semoga nanti dengan kalian udah tahu ya kalau kira-kira bakalan ada soal yang kayak gini bisa lebih diantisipasi gitu sih. Oke, ada yang mau tanya? Kalau enggak, gue akhirin karena katanya nanti siang ada yang ini ya, kuis PA. Semangat kuis PA-nya. Ada kuisnya Pak pribadi juga ya hari Rabu. Jangan lupa. Oke. Ini gue save ya. PDF-nya juga gue save deh nanti. Paling lama gue share nanti malam ya ke kalian. Ke YouTube-nya. Kalau lu mau nanya boleh nggak? Nggak boleh, boleh lah. Pak pribadi bilang kuis hari Rabu, Pak. Di grup sih tadi aku baca. Oh iya, aku belum baca. Coba aja cari. Entah itu di grup A atau di J ya, lupa deh. Kayaknya di A deh, Kak. Di J belum, Kak. Oh, di J belum ya? Oke deh. Jadi, Kak, makasih Kak infonya, Kak. Oke, sip. Oke, ini recordingnya aku stop ya.